Selamat pagi buat kita semua. Renungkan pagi hari ini saya beri judul Happy Ending. Akhir yang menyenangkan, akhir yang membahagiakan. Tapi sebelum saya lanjut, sebelum saya meneruskan renungan ini, pagi hari ini saya mau mengajukan sebuah pertanyaan atau sebuah tebakan ya. Ini diambil dari kisah 2 Raja 5. Mari kita simak bersama. Arti namanya sangat menyenangkan atau sering juga disebut sedap. Karir militernya gilang gemilang, tetapi sayang dia menderita penyakit yang sangat mematikan pada zamannya pada waktu itu, yakni kusta. Dia adalah panglima tinggi kerajaan Aram. Kita jeda sebentar ya. Jadi siapa yang bisa menjawab, saya kasih 1 M. Kalau kurang saya kasih 1 T. Tapi ini berlaku bagi yang ini ya. Berlaku bagi yang junior, bukan senior ya. Jadi pertanyaan, siapakah orang yang dimaksudkan? Ada yang bisa jawab? Ini yang buat junior, yang buat senior nggak berlaku pertanyaan ini ya. Jadi sekali lagi, siapakah orang yang dimaksudkan? Ayo. Aman. Durasi nih. Aman. Ayo bisa di chat. Nah, aman Pak. Ya. Luar biasa. Siapa itu? Bisa di chat. Siapa? Dari siapa tuh Pak? Ani dari Bekasi. Luar biasa ya. Benar, dia tentang aman. Maka saya kasih 1 M. Makasih. Kalau kurang saya kasih 1 T. Thank you. Thank you buat jawabannya. Nah, aman. Jadi pagi hari ini kita mau belajar ya. Kita mau belajar, kita mau menelaah, kita sama-sama mencari sisi baik, sikap baik atau positif yang bisa kita pelajari dari pribadi seorang Naaman. Coba pagi ini kita membayangkan sejenak, Naaman itu adalah panglima tinggi kerajaan Aram. Tentunya kalau panglima tinggi kerajaan, sebuah kerajaan itu pasti orang yang berpengaruh, itu pasti orang yang terhormat, itu pasti orang yang disegani. Itu kita bayangkan dulu. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah Naaman ini yang berakhir dengan akhir yang membahagiakan, menyenangkan. Jadi kisah kesembuhan Naaman pagi hari menjadi perenungan dan benih pencerahan bagi kita semua. Jadi sikap baik atau sikap positif yang pertama yang kita bisa telaah atau kita dalami dari sikap dari Naaman. Yang pertama, Naaman mau mendengar masukan dari orang lain. Yang pertama, Naaman mau mendengarkan masukan dari orang lain. Hatinya terbuka untuk nasihat. Ada 2 bukti yang menunjukkan akan hal itu. Yang pertama, nasihat dari seorang gadis belia Israel yang menjadi pelayan di rumahnya. Itu tertulis di dalam 2 Raja 5. Jadi kisah ini, cerita ini saya nggak, ayat 2 Raja 5 1-17 ini saya nggak bacakan semuanya. Saya hanya membacakan beberapa ayat sebagai penekanan saja. Jadi yang pertama, Naaman mau mendengar masukan orang lain. Ini yang pertama, nasihat dari seorang gadis belia Israel yang menjadi pelayan di rumahnya. Itu tertulis di dalam 2 Raja 5 2-3. Saya bacakan ya. 2 Raja 5 2-3. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Respon Naaman di ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Jadi bukti dari Naaman mendengar masukan dari orang lain. Yang pertama, dari seorang gadis pria Israel yang menjadi pelayan istri di rumahnya. Yang kedua, nasihat dari prajuritnya agar melakukan perintah Nabi Elisa
yakni mandi 7 kali di Sungai Yordan. Ini tertulis dalam 2 Raja 5, 13-14, saya bacakan secara cepat. Tetapi pegawai-pegawainya datang, mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, ini maksudnya Naaman, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia, ini Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Jadi sikap positif, sikap baik dari Naaman, dia mau mendengarkan masukan dari orang lain. Ini ditunjukkan dengan 2 hal ini dari gadis belia dan juga nasihat dari prajurit-prajuritnya. Nasihat dari pengikut-pengikutnya atau bawahannya ini menggambarkan bahwa Naaman, seorang panglima, orang dihormati, disegani aja masih mau mendengar masukan. Jadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki hati yang terbuka untuk masukan dari orang lain, atau malah sebaliknya kita memiliki hati yang keras dan tertutup untuk semua nasihat? Inilah menjadi perenungan yang pertama pagi hari ini buat kita semua. Mungkin dalam dunia infotainment kita sering melihat ya di televisi, di media elektronik, bahwa kita melihat sebuah ajang pencarian bakat. Kita kalau perhatikan orang itu kalau mau menjadi bintang itu prosesnya itu nggak mudah. Kalau kita perhatikan secara jeli, orang untuk menjadi bintang, menjadi terkenal itu prosesnya nggak mudah. Di dalam ajang pencarian bakat itu mereka tuh bagaimana ditempa, dikasih masukan, dikasih nasihat. Kadang-kadang masukan nasihat itu sungguh membuat mental seorang calon bintang itu juga, saya pikir kalau mereka nggak kuat, mereka nggak teguh, mereka bukan goyah, mereka akan mundur. Karena tidak sedikit dari para juri itu memberi masukan-masukan yang pedas tentang penampilan mereka, cara mereka berpakaian, cara mereka bernyanyi, semua itu menjadi sorotan. Tapi untuk menjadi bintang akhirnya mereka harus belajar menerima apapun yang menjadi masukan nasihat itu. Artinya sejelek apapun masukan nasihat itu mungkin menurut pemandangan calon bintang, tapi mereka harus mendengar karena mereka memiliki sebuah tujuan untuk menjadi orang yang berhasil, sukses dalam bidangnya. Dalam dunia olahraga pun kita bisa melihat, apalagi dalam dunia olahraga amatiran lah, nggak profesional seperti itu, bagaimana seorang pelatih, seorang manajer itu memberi nasihat, memberi masukan, kadang-kadang lewat bentakan juga, dengan menyampaikan sesuatu masukan itu bukan dengan bahasa yang mungkin yang lembut atau bahasa yang bisa diterima. Kadang-kadang dalam tanda petik masukan seorang pelatih atau manajer itu kata-katanya kadang-kadang keras sekali dalam penyampaiannya, sebuah bentakan kadang-kadang. Tapi itulah kalau sebuah tujuan, sebuah pertandingan tuh, kalau kita mau menang, kalau kita mau ngasih sebuah trofi atau sebuah piala, tentunya kita tuh harus mendengar apa yang disampaikan manajer kita, pelatih kita. Mungkin kalau kita melihat apa dia nggak sakit hati ya. Tentu kalau ingin mencapai sebuah tujuan, dia sakit hati itu akan dikesampingkan dulu. Karena pikiran mereka tuh bagaimana kita bisa juara. Buktinya mereka pemain tuh nggak marah tuh, nggak benci tuh sama pelatihnya, nggak artinya tuh nggak sampai kepahitan sama pelatihnya. Karena kita melihat semuanya itu karena masukan, nasihat itu penting ya. Kalau kita dalam kehidupan dunia infotainment atau olahraga. Tapi agak sedikit berbeda kalau kita masuk ke dalam dunia rohani. Karena dalam dunia kerohanian, apalagi masuk dalam dunia pelayanan, kadang-kadang masukan nasihat loh, kadang-kadang kita sungkan untuk memberi kepada orang yang melayani. Kadang-kadang kita merasa takut tersinggung dan lain sebagainya. Kadang-kadang sekarang ini pelayan Tuhan ya, jujur sangat sensitif. Makanya banyak pelayan Tuhan saya melihat, saya perhatikan ya, apalagi bagi pemula itu mereka tuh nggak jadi, mereka tuh nggak seperti yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang masukan atau nasihat tuh kadang-kadang mereka tuh merasa sebuah hambatan. Mereka merasa ini risih.
Padahal kan nasihat masukan tuh bagi seorang kita dalam dunia pelayanan, dalam dunia kerohanian itu penting. Pak Tuhan tuh mau ada potensi yang besar dalam diri kita, itu kan perlu dieksplorasi, dieksplor lewat didikan nasihat itu, biar lebih tajam lagi apa yang Tuhan kehendaki lewat potensi kemampuan yang kita miliki. Tapi kadang-kadang orang tuh lupa akan hal itu. Ya sekarang orang tuh kadang-kadang dikasih nasihat, pelayan Tuhan kadang dikasih nasihat, kasih masukan, bukan mereka tuh membenahi atau menata lebih baik lagi, ada progres dalam pelayan, tapi enggak. Malah kadang-kadang mereka tuh mundur kadang-kadang, malah pindah gereja. Gereja emang di sini aja, di tempat ini gereja banyak gitu. Kadang-kadang hal seperti itulah yang bisa menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Jujur, kalau secara pribadi kadang-kadang justru Tuhan tuh pakai orang-orang yang terdekat untuk memberi masukan, nasihat dalam kehidupan kita. Contoh kalau kita mau jujur, saya pribadi, saya bisa menyampaikan renungan, saya bisa kadang-kadang berdiri di depan mimbar khotbah, itu kan tuh yang banyak memberi nasihat, mengoreksi saya tuh justru istri saya, bukan orang lain. Padahal saya juga butuh ya masukan mungkin dari Pak Suryanta lah sebagai gembala saya, tapi Pak Surya orangnya sungkan, saya tahu. Jadi kadang-kadang ini masukan dari istri saya yang dibilang, istri saya suka bilang kalau saya habis renungan atau habis khotbah, kamu ngomongnya kecepatan, kamu berdirinya kurang tegak, kamu banyak menunduk, kamu banyak menunduk dan nggak melihat audiennya, kamu PowerPoint-nya terlalu kecil, sulit untuk dibaca, kamu ada kata yang kamu sering ulang-ulang, itu kan membosankan. Karena hal seperti ini perlu. Makanya saya bisa jadi seperti ini justru karena istri saya, bukan orang lain. Istri saya banyak memberi masukan, koreksi. Makanya mulai sekarang, cintailah istrimu, kasihlah istrimu, jangan ribet. Banyak orang tuh bilang, kamu tahu apa sih? Coba suruh kamu khotbah di depan, bisa nggak? Justru dia nggak bisa itu, dia kasih kita masukan biar kita lebih baik lagi, lebih tajam lagi, biar kita tuh istilahnya lebih maksudnya tuh lebih istilahnya tuh bisa memotivasi lagi, menginspirasi lagi. Ini mulai sekarang, cintailah istrimu, sayanglah istrimu, jangan abaikan istrimu. Ada ungkapan yang mengatakan kesuksesan seorang suami tidak terlepas dari kehebatan seorang istri. Jadi kalau kita hebat, Pak Roni hebat, Pak Sito hebat, itu Pak Suryanta hebat, itu nggak terlepas dari kehebatan istrinya. Coba bayangkan kalau nggak ada istrinya. Saya pribadi saya nggak tahu kalau nggak ada istri saya mau jadi apa saya nih. Apalagi orang seperti saya nih, kalau nggak ada istri saya pikir wah itu banyak miss ya. Jadi saya pikir sayangilah istrimu, cintalah istrimu ya, itu saya ulangin, saya tekankan, itu penting ya. Juga karena Tuhan juga bisa pakai anak kita ya. Anak kita juga Tuhan bisa pakai untuk beri nasihat, masukan. Kadang-kadang anak kita sering mungkin nyeletuk ngomong seperti, mami dandannya terlalu menor. Mama pakainya tuh jangan seperti itulah. Kita nih hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jangan sampai jadi sorotan, jadi batu sandungan bagi orang lain. Kadang-kadang masukan-masukan seperti ini, anak kita tanpa kita sadari itu mengingatkan kita bahwa bener ya, kita nih pelayan Tuhan, berpakaian yang sopan, dandannya yang baik, jangan menor seperti orang-orang dunia pada umumnya. Jadi kita tuh menjadi sorotan. Jadi kayak ya, masukan tuh penting. Kita harus belajar menerima nasihat orang lain untuk hidup kita menjadi lebih berkualitas. Itu tentu tanpa masukan, tanpa nasihat yang kita dapat tuh nggak akan bisa mengubah keadaan. Jadi Naaman itu bisa disembuhkan, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami perubahan, mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya itu, sehingga dia mempunyai pemulihan dari sakitnya itu tidak lepas dari nasihat, masukan dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita bisa belajar dari kisah Naaman, saya tulis di sini, keberanian Naaman mengetuk lebih dari satu pintu. Jadi keberanian Naaman mengetuk lebih dari satu pintu. Awalnya dia mencoba mencari kesembuhan di istana raja, tetapi tidak mendapatkannya. Di 2 Raja 5, 6-7 saya bacakan. 2 Raja 5, 6-7.
ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Ini adalah referensi dari Raja Aram kepada Panglima Naaman untuk menyampaikan surat kepada Raja Israel. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Jadi keberanian Naaman mengetuk lebih dari satu pintu. Yang pertama tuh dia mencari kesembuhan dari istana raja Israel, kan dia pikir Raja Israel itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Itu yang ada di benaknya. Tapi ternyata dia salah alamat, dia tidak mendapatkannya. Malah responnya negatif. Raja Israel itu responnya negatif, sepertinya tidak bersahabat, tidak bersahaja. Jadi situasi itu nggak kondusif. Kesannya mencari gara-gara. Itu sepertinya saya terjemahkan seperti dia tuh menginginkan perang seperti itu. Jadi Naaman tuh nggak hanya terjebak dalam satu sisi, tapi akhirnya dia berusaha menemui dan mengetuk pintu rumah Elisa yang di 2 Raja 5 ayat 9, 2 Raja ayat 9. Dia tuh mencari pintu yang lain, kesempatan yang lain. Dia tuh Naaman tuh nggak pulang. Artinya Naaman tuh nggak pulang ke Aram. Banyak dari kita juga kadang-kadang dalam kehidupan ini kita seperti itu kan, kalau tutup kita merasa udahlah nggak ada harapan, pulang saja. Tapi Naaman enggak. Buktinya dia enggak pulang ke Aram, malah dia mencari pintu yang lain, dia mengetuk pintu yang lain, yaitu Nabi Elisa di 2 Raja 5 ayat 9 itu berkata, 2 Raja ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ini benar kan Naaman dia enggak putus asa. Kalau dia putus asa, pasti dia akan pulang. Pasti dia akan pulang lagi ke Aram. Itu membuktikan keputusasaan. Tapi enggak. Naaman terus dia berusaha menemui Nabi Elisa. Karena dia yakin dan percaya seperti apa yang disampaikan oleh budaknya perempuan belia tadi. Dia ingat bahwa yang bisa menyembuhkan penyakitku adalah Nabi yang di Israel, yaitu Nabi Elisa. Jadi pelajaran yang bisa petik dari Naaman dalam poin kedua, Naaman mengetuk pintu lebih satu ini, bahwa di tengah masalah pelik atau rumit, jangan mudah putus asa, teruslah berusaha. Mungkin Bapak Ibu kira, saya menyampaikan hal seperti ini, hidup saya enak-enak. Enggak, semua kita sama lah. Setiap kita tuh punya masalah, atau masalahnya hanya porsinya yang berbeda. Karena masalah yang kita hadapi itu nggak akan melampaui kekuatan kita, kata firman Tuhan. Setiap kita pasti punya masalah, nggak mungkin orang hidup nggak punya masalah, cuman porsinya yang berbeda. Jadi teruslah berusaha. Saya sendiri juga mengalami hal yang sama. Kita melihat mungkin di TV, di media cetak atau di media elektronik bahwa kondisi pasar tuh sekarang ini sangat mengkhawatirkan ya. Kita nggak perlu saya jelaskan, semua kita tahu. Tapi itu jangan sampai mendera kita, jangan sampai itu fokus menghambat untuk kita boleh mengalami pemulihan. Jadi masalah itu tuh selalu Tuhan izinkan biar kita tuh selalu mendekat kepada Dia. Jadi masalah itu sebenarnya itu sebagai bukti cinta kasih Tuhan, biar kita tuh kan jangan lari dari masalah itu, tapi Tuhan mau kita mendekat kepada Dia. Seperti kita lah, kalau kita pun sebagai orang tua, kalau anak kita kalau dia mendekat kepada kita, dia selalu artinya tuh berinteraksi sama kita, bercengkrama dengan kita. Tentunya kita sebagai orang tua bahagia kan? Pasti kita masalah orang tua tuh bahagia bagaimana kita tuh terus bekerja keras, bagaimana kita dapat memberi kebahagiaan lebih lagi kepada anak kita. Coba anak kita tuh sering pergi
Karena perginya pun nggak pamit, kemana pun kita nggak tahu. Kira-kira sebagai orang tua kita khawatir nggak? Tentunya kita khawatir kan, takut terjadi apa-apa terhadap anak kita. Jadi sekali lagi bahwa masalah itu membawa kita tuh semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah kalau punya masalah, jangan putus asa. Teruslah berusaha, karena Tuhan selalu menghargai, memperhitungkan kerja keras kita sebagai bukti iman kita, percaya kita kepada Tuhan, sebagai pemeliharaan, sebagai penyerta dalam kehidupan kita dan penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Jadi buktikan iman itu. Sering kita mendengar usaha atau kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi banyak jalan menuju Roma. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Kalau kita ingat, kadang-kadang kita tuh ya selalu berpikir seperti ini. Dulu saya beberapa tahun yang lalu lah, waktu 2 atau 3 tahun yang lalu, waktu COVID-19 melanda Indonesia. Itu kan program pemerintah, itu vaksin, itu kita harus antri kan. Jadi pada hari itu tuh banyak orang saya lihat ya di tempat saya juga, orang tuh nggak mau antri melihat orang yang mengular, yang panjang seperti itu. Mereka udah takut duluan. Banyak orang yang mau bersikap, udahlah saya nggak mau deh, besok aja katanya. Besok aja lah, besok juga lebih sepi. Ternyata enggak, malah besok tuh lebih panjang. Besok lebih panjang lagi. Jadi kecenderungan kita tuh berpikir kalau ada satu tantangan itu kita tuh udah kalah duluan. Udah nanti aja. Kalau Naaman kan enggak, dia enggak pulang ke Aram. Kalau kita maksudnya udah nanti aja, besok aja. Ini kan itu hal yang penting. Coba kalau kalau misalnya vaksin ini terbatas, apa kita nggak menyesal? Kalau terbatas ketersediaannya kita nggak dapatkan, karena kita terus asa, kita mundur, nggak mau ngantri, kita nggak kuat dengan tantangan itu, apa kita nggak menyesal kita nggak mendapatkan vaksin itu? Ada lagi orang yang merasa dia punya uang, dia orang kaya, nanti saya beli aja deh, seberapapun harganya saya beli. Iya kalau ada, itu kan kalau program pemerintah tuh nggak bisa dijual seperti itu pada waktu itu. Kalau terjadi masalah, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi kadang kita tuh berpikir seperti itu, karena kita merasa kita tuh punya power, tapi itu hal yang keliru. Jadi ada kalanya dalam hidup ini, satu hal yang penting harus kita prioritaskan. Nah sekarang aja orang, kalau kita lihat di Electronic City itu ya pada beberapa waktu yang lalu, orang tuh ngantri untuk membeli AC portable dari Jepang yang murah. Orang tuh rela loh, antri berjam-jam. Saya pernah dengar 4-5 jam mereka antri hanya untuk mendapatkan AC portable yang murah. Itu kan hal-hal yang nggak esensi lah seperti itu. Kalau saya membayangkan, kalau mereka dapatkan, apa mereka puas? Enggak juga. Itu hanya kepuasan semu, kepuasan sesaat aja. Padahal mereka dapatkan beberapa hari juga mereka anggap itu hal yang biasa, mungkin nggak dipakai kali. Karena orang itu suka cari sensasi, kadang-kadang saya pikir seperti itu. Jadi Naaman kita harus belajar, dia mengetuk lebih daripada satu pintu. Yang ketiga, yang terakhir, bisa kita pelajari Naaman. Yang pertama, sikap baik Naaman mau mendengar masukan dari orang lain. Yang kedua, Naaman berani mengetuk lebih dari satu pintu usaha. Yang ketiga, Naaman itu menjadi penurut perintah Tuhan. 2 Raja 5 ayat 14 berkata, 2 Raja 5 ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu Nabi Elisa. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Jadi Naaman itu menjadi penurut perintah Tuhan, sehingga dia tuh mengalami pemulihan, kesembuhan, mujizat dari penyakit kusta yang dia alami. Jadi dalam hidup ini, kalau kita mau mengalami perubahan, kita juga harus menuruti perintah Tuhan. Seperti Naaman, pertama dia mengeluh, pertama dia mengomel, apa sungai Yordan, sungai di Damsyik itu lebih baik. Sungai Abana, sungai Parpar di Damsyik itu lebih bersih daripada sungai Yordan. Kalau kita pergi ke sungai Yordan, kita melihat sungai Yordan itu nggak bersih sebenarnya. Airnya aja kecoklatan kalau kita melihat. Juga banyak di situ kan sampah-sampah juga banyak, nggak seperti sungai di Damsyik, sungai Abana dan Parpar. Pertama dia mengeluh, tapi akhir dari cerita ini kan Naaman tuh dia taat, dia nurut, dia rendah hati sekalipun dia seorang panglima. Itu kadang-kadang posisi jabatan kita yang kita alami dalam hidup itu menjadi salah satu penghambat
untuk kita tuh menentang perintah Tuhan. Karena kita pikir kita punya uang, kita punya kemampuan, itu bisa menggeser posisi Tuhan kadang-kadang. Tapi Naaman enggak. Dia enggak seperti itu. Itu yang kita belajar. Awalnya dia menolak dan marah karena merasa terhina. Tapi akhirnya dia menuruti perintah itu dan terjadilah mujizat sembuh dari kusta dan tahir. Karena jangan sampai hal-hal yang kita anggap kita mampu, yang menjadi kekuatan dalam diri kita, itu terkadang itu nggak bisa memberi solusi kalau untuk hal-hal tertentu. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Nggak ada yang bisa menggeser posisi Tuhan. Apapun yang kita miliki dalam hidup ini nggak akan pernah. Taat, nurut, dan rendah hati itulah yang akan membuat pemulihan mujizat perubahan dalam kehidupan. Jadi perintah Tuhan bisa datang melalui Bapa. Perintah Tuhan juga bisa datang melalui Bapa atau kakak rohani kita. Jadi orang-orang di sekitar kita ataupun dari pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan dengan iman. Jadi perintah itu kita nurut. Mungkin kalau nggak ada firman Tuhan, kita juga bisa mendengar dari bapak rohani kita. Mungkin setiap kita gereja lokal punya bapak rohani. Mungkin kalau Pak Gading kita Pak Suitonya, di Bekasi ada Pak Roni, di Kedoya ada Pak Suryantanya. Kita harus mendengar itu, mereka menyuarakan suara Tuhan, itu perlu kita dengar. Jadi apapun yang mereka sampaikan, seharusnya nih ya, kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat harus mendengar. Bukan kita tuh malah mengomel, menggerutu. Berarti kita tuh sedang menentang firman Tuhan, bukan menurut firman Tuhan. Itu yang perlu kita renungkan. Jadi bagi kita yang punya masalah atau menghadapi masa rumit, bukalah hati untuk nasihat yang diberikan, tapi tetap harus memilahnya sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kita. Jangan putus asa, pasti ada pintu yang terbuka, dan tetaplah jadi penurut perintah Tuhan. Jadi 3 poin yang pertama, yang kita pelajari dari sikap hidup Naaman. Saya yakin kalau kita bisa menerapkan, mempraktikkan dalam kehidupan tadi, kita akan mengalami happy ending. Kisah yang menyenangkan, kisah yang membahagiakan, sebuah akhir siap kita idamkan dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.